selamat berjumpa kembali di tahun 2022 ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang diurapi? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau supaya semua kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Karena kita sudah diberkati. Amin. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah di awal tahun 2022 ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami, membimbing kami dan memelihara kami sepanjang 2021 ini. Dan saat ini kami sudah memasuki tahun 2022 ini dan kami percaya tuntunan, bimbingan dan pemeliharaan-Mu lebih dan lebih lagi. Urapi hamba-Mu Pendeta Junianto ya Tuhan. Beri dia berkat yang baru, beri dia sesuatu yang baru, beri dia pewahyuan yang baru, apapun yang baru Tuhan. Untuk supaya dia semakin cakap, semakin peka terhadap wahyu-Mu Tuhan. Sehingga dapat menyampaikan kepada kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikanlah kepada dia apa yang dia perlukan. Juga jemaat semuanya diberkati, diurapi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dimerdekakan pada tahun 2022 ini. Dan tidak ada seorang pun jemaat GBI Life yang akan berkata, aku miskin, aku sakit lagi di tahun 2022 ini. Dan hamba percaya berkat Tuhan, urapan Tuhan, pemulihan Tuhan penuh atas diri kami. Hamba juga serahkan anak-anak muda yang memberikan hatinya untuk melayani sebagai pemusik ya Tuhan, sebagai pengerja semuanya. Hamba berdoa yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Studi mereka berhasil, pekerjaan mereka berhasil, bisnis, usaha mereka berhasil semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dan kami percaya bahwasanya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya, beri tepuk tangan yang meriah. Semuanya beri tepuk tangan, kita naikkan pujian ini di awal tahun 2022 ini. Haleluya, mari kita berdansa, mari kita menari buat Tuhan.
betapa indahnya, betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan. Mandi kepala haru seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mandi kepala haru seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Katakan bersama saya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tahun 2022 ini semua semakin semangat, semua semakin diberkati, dan semuanya semakin sukacita. Amin. Yang setuju dengan saya lambaikan tangannya. Ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian dan diiringi dengan penyembahan dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati kita, sama-sama kita katakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada
kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku. Rajaku. Haleluya. Mari sembah Dia. Saudara sembah Dia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Dia. Shikirabarabakakabase. Haleluya. Saudara, jangan diam. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Baik, baik, baik. Haleluya. Shirabarabakakabase. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya. Mulai sekarang, sibukkan pikiran saudara dengan kebaikan Tuhan. Sibukkan hari-harimu dengan bersyukur. Pikirkanlah Tuhan. Ingat kebaikannya. Ingat kasih setianya. Ingat Dia indah. Ingat Dia manis. Ingat Dia baik. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Aku bersyukur, syukur, 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 syukur. Haleluya. Haleluya. Shirabarabakakabase. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Shirabarabakakabase. Sembah Kau, ya
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sama-sama. Sembah Kau kepada Tuhan dan Raja kami. Sebab itu Engkau yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus minggu pertama yang kami lakukan untuk beribadah di tahun 2022 ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyirami kami dengan air firman-Mu Bapa. Engkau yang menyembuhkan buat setiap kami yang datang dengan sakit penyakit. Engkau yang menghibur buat setiap kami yang susah. Bahkan Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawakan kemenangan Tuhan Yesus. Kami pulang bawa kesembuhan. Kami pulang bawa kelegaan. Kami pulang bawa jawaban hikmat dari firman-Mu Bapa. Bahkan buat setiap kami jemaat-Mu yang juga menyaksikan secara online. Engkau Tuhan yang juga menjamah mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami. Urapi hamba Bapa setiap kata, setiap kalimat. Sesuai perkataan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat tahun baru buat saudara sekalian. Dan saya senang berjumpa kembali dengan saudara. Kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dan buat saudara yang sudah menemukannya, saya mau mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara sekalian baca ayat yang genap. Nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama saya baca terlebih dahulu. Judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 9 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini di pembuka tahun 2022, judul khotbah yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah sadar. Bilang kanan kirinya, sadar. Haleluya. Saya mau ajukan satu pertanyaan dulu. Apa yang menjadi cita-cita atau keinginan Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Nah, saya mau tanya 3 orang di antara saudara. Apa yang menjadi cita-cita atau keinginan Bapak Ibu di tahun 2022 ini? Ya, mungkin saya mulai dari saudara Chris. Apa yang menjadi cita-citanya di 2022 ini? Oh, pengen punya rumah. Haleluya. Kita doakan semoga terwujud saudara. Amin. Oke, orang yang kedua. Mungkin Pak Andre. Apa yang menjadi cita-cita di 2022 ini Pak Andre? Oh, pengen punya rumah juga ya. Udah ada 2 ya. Ya, tuh. Ini yang para agent properti yang menyaksikan video khotbah ini udah ada 2 prospek ya. Oke, yang terakhir mungkin dari anak-anak muda di sini ya. Mungkin Wesley deh. Wesley apa? Keinginannya 2022? Hah? Ya temannya mau dia nikah, dianya nggak mau. Ya. Oh, punya pekerjaan tetap ya. Ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin punya pekerjaan tetap. Ada sebuah penelitian di Amerika saudara, bahwa ada 3 resolusi atau 3 tekad yang paling umum yang orang inginkan di awal tahun. Nomor 1 adalah memperbaiki hubungan. Suami ingin menjadi suami yang lebih baik lagi, yang memperhatikan keluarganya, yang ingin lebih mesra dengan istrinya, yang ingin lebih care dengan anak-anaknya. Atau seorang istri yang ingin menjadi istri yang lebih baik lagi, yang ingin lebih lagi melayani suaminya, mungkin bikinin kopi, bikinin sarapan, menghormati suaminya dan lain sebagainya. Atau kalau dia orang tua, dia ingin become a better parents katanya, ingin jadi orang tua yang lebih baik lagi, yang punya waktu main sama anak-anaknya, yang punya waktu bantu mengerjakan PR anak-anaknya. Nah, ini resolusi awal tahun yang paling umum, yaitu pertama adalah memperbaiki hubungan. Yang kedua yang paling umum adalah ternyata berhenti merokok, saudara. Jadi banyak orang dari awal tahun itu sudah bertekad, tahun ini saya mau berhenti merokok. Ya, mulai ngurangin yang tadinya mungkin 2 bungkus sehari berkurang jadi 1 bungkus. Yang tadinya 1 bungkus berkurang jadi setengah, yang setengah berkurang menjadi beberapa batang, dan akhirnya berhenti total. Nah, yang ketiga yang paling favorit selain memperbaiki hubungan, tadi berhenti merokok, yang ketiga ternyata adalah menurunkan berat badan, saudara. Biasanya diawali dengan kalimat begini katanya, aduh gue udah berat banget nih, celana udah sempit, lemak udah melebar kemana-mana, bahkan kegemukan ini sudah ekspansi ke kanan kiri. Pokoknya tahun ini saya mesti kurus, mulai kurangin makan katanya. Kalau malam udah gak makan lagi. Pokoknya judulnya tahun ini saya mesti kurus. Ini 3 tekad yang paling umum yang disurvei di Amerika. Saya gak tahu kalau di Indonesia apa surveinya seperti apa. Tetapi dari survei ini saudara diteliti dong, diamati selama 1 tahun. Dari 10 orang yang punya 3 tekad tadi saudara ya. Masing-masing tekad ada 10 orang, 10 orang, 10 orang gitu ya. Itu di bulan Januari kan tekadnya kan. 1 Januari, selamat tahun baru, Happy New Year. Mereka punya tekad tadi saudara. Januari mereka lewati, dari 10 orang saudara. Di bulan Februari tinggal 5 yang bertahan saudara. 5 sisanya saudara, ya yang tadinya mau berhenti merokok, di bulan Februari dia rokok lagi seperti sedia kala. Namun sisanya yang 5 masih bertahan saudara ya. 5 orang yang awalnya ingin pokoknya memperbaiki hubungan,
Ya, 5 bertahan, 5-nya lagi ribut lagi sama pasangannya. 5 orang tadi nggak punya lagi waktu sama anak-anak. 5 orang tadi saudara akhirnya nggak care lagi sama keluarganya saudara dengan berbagai alasan. 5 dari 10 orang yang tadinya mau diet saudara, mau menurunkan berat badan, akhirnya kembali lagi makan banyak ya saudara. Namun yang 5-nya bertahan. Nah kan sisa 5 ya saudara yang bertahan ya. 5 gagal nih ceritanya ya. Sampai di bulan Maret masih bertahan saudara. Ya. Dari 5 orang itu saudara masuk ke bulan April rata-rata 1 orang menyerah. Sisa berapa saudara? Sisa 4. Jadi dari Januari 10 orang ya, dari 10 orang sampai ke April sisa 4. Berarti yang gagal berapa? Yang gagal ada 6 saudara. Masuk ke bulan Desember dari 4 orang tadi saudara, itu yang bertahan mewujudkan tekadnya itu tinggal 2 saudara. Jadi berapa yang gagal? Ada 8 saudara. Dari 10 sisa 2. Saya nggak tahu berapa jumlah yang disurvei ya. Tetapi ini surveinya. Nah tahukah saudara dari kisah tadi saudara, ada seseorang yang punya keinginan sembuh karena dia sakit selama berapa tahun? 38 tahun lumpuh saudara. Mengapa dia bisa lumpuh? Menurut Alkitab, kalau nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya ayat 10, 11, 12, di situ Tuhan Yesus bilang, kamu jangan buat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu. Jadi dia bisa lumpuh karena dia berbuat dosa, saudara. Nah, waktu Yesus menghampiri dia, Yesus itu cuma tanya satu hal. Pertanyaannya apa, saudara? Maukah engkau sembuh? Dia lumpuh itu karena dia berdosa, saudara. Jadi waktu Yesus menghampiri dia, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah ini pertanyaan yang menurut saya simple, lucu, tapi aneh. Kenapa saya katakan ini aneh? Ya jelas semua orang sakit pasti mau sembuh, saudara. Sama seperti nanya ke orang gemuk, maukah engkau langsing? Ya pasti mau. Sama seperti bertanya kepada pengangguran, maukah engkau punya pekerjaan? Ya pasti mau, saudara. Nah pertanyaan yang Yesus ajukan itu mencerminkan keinginan terbesar orang tersebut. Namun yang menarik adalah jawaban dari orang lumpuh itu saudara. Jawabannya apa? Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ia jawab di ayat yang ke-7, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah ada hikmat yang luar biasa yang Tuhan kasih ke saya pagi ini untuk saya dan juga untuk saudara sekalian. Orang lumpuh ini memiliki sakit di mana karena penyakit ini ia tidak dapat berjalan. Sekali lagi saya katakan, kelumpuhan yang dia alami itu bukan masalah utamanya. Kelumpuhan yang dia alami adalah akibat dari masalah yang ia perbuat. Dan ketika dia berurusan dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus tanya maukah engkau sembuh, dia menjawab apa? Tidak ada. Tidak ada. 2 kata ini selalu muncul dan menjadi banyak alasan setiap manusia, saudara. Tidak ada. Ya saya mau aja bisnis, tapi tidak ada modal. Saya sih mau aja sukses, tapi tidak ada koneksi. Saya sih mau, tapi tidak ada. Sama seperti orang lumpuh tersebut yang fokus pada apa yang tidak ada dalam hidupnya. Saya juga sering begitu saudara, fokus pada apa yang tidak ada. Dalam kasus orang lumpuh ini dilanjutkan, bahwa yang menurut dia penyebab ia tidak sembuh selama 38 tahun adalah tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Dengan kata lain dia mau bilang, kalau saja ada orang yang bantu dia gak akan lumpuh selama 38 tahun. Jadi kenapa dia sakit selama 30 tahun? Puluhan tahun itu karena tidak ada orang yang bantu saudara. Kira-kira saudara familiar gak dengan alasan ini? Pernah gak saudara dengar alasan ini? Pak Jun sih enak, banyak yang bantu, makanya bisa begini begitu. Pak Jun gak tahu saya sih, saya kan tidak ada yang bantu.
Coba kalau ada yang bantu saya. Seolah-olah orang lumpuh ini mau berkata bahwa orang lain itu juga turut andil dalam masalah yang dia hadapi. Dia lumpuh itu satu hal, namun ada salahnya orang lain yang membuat keadaannya dia tetap lumpuh. Memang saya begini salah, tapi asal Pak Jun tahu, kalau suami saya tidak begitu, maka saya tidak begini. Memang saya begini salah, tapi asal Pak Jun tahu, kalau papa mama saya tidak begitu, maka saya tidak begini. Memang saya begini salah, tapi asal Pak Jun tahu kalau bos saya di kantor saya tidak begitu, maka saya tidak begini. Memang saya begini salah, tapi asal Pak Jun tahu kalau istri saya tidak begitu, maka saya tidak begini. Saya udah bertekad ingin baik dengan istri di 2022. Tapi dia malah tingkahnya begitu. Saya jadi emosi. Kita jadi ribut lagi bukan karena salah saya, tapi dia juga yang mancing. Saya tuh udah bertekad Pak ingin turun berat badan di 2022. Tapi suami saya ajak makan enak mulu. Udah gitu anak-anak saya kalau makan gak habis lagi. Kan sayang kalau makanannya kebuang. Mau gak mau batal deh dietnya. Saya tuh udah bertekad mau berhenti merokok. Tapi awal tahun bos kasih saya target tinggi. Saya jadi stres. Akhirnya saya ngerokok lagi buat ngilangin stres. Saya tuh gak sembuh karena gak ada yang bantu. Karena orang lain yang salah. Pokoknya kalau saya gak terwujud, apa yang saya inginkan di 2022 itu gara-gara si A, itu gara-gara si B. Pak, Bu, selama kita mencari yang tidak ada, selama kita berpikir bahwa keadaan kita adalah salahnya orang lain, maka kita tidak akan sembuh. Kita ada dalam kondisi seperti si lumpuh yang sudah 38 tahun. Saya lagi mikir-mikir saudara ya, kalau dibaca-baca lagi nih ya, kepercayaannya kan begini saudara. Pokoknya ini ceritanya begini nih, ceritanya orang sakit kumpul ke kolam itu, namanya kolam Bethesda. Di kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Masing-masing serambi ini ada penyakit-penyakit nih, orang-orang sakit saudara ya, orang-orang sakit. Di tengah-tengahnya ada kolam. Ceritanya nih saudara, kalau malaikat masuk ke kolam itu, lalu goncang-goncangin air kolamnya, maka yang sembuh yang apa? Yang masuk duluan. Itu doang saudara. Ceritanya cuman begitu aja rahasianya saudara. Tetapi persoalannya, saudara tadi baca firman Tuhan. Si orang lumpuh ini pernah nyemplung gak ke kolam itu? Gak pernah saudara. Dia bilangnya apa? Dia bilang sama Tuhan begini, gak ada orang yang turunin saya. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, goncangin air kolam itu. Saya udah merangkak ke kolam itu, saya udah menuju kolam itu, tapi ada orang lain yang nyemplung duluan. Saya lagi pas siapin khotbah ini ya, saya mikir-mikir ya. Masa iya sih ada orang 38 tahun hidupnya gak berubah-berubah gitu kan. Terus saya coba lihat-lihat baca lagi Alkitab. Sebetulnya ada cluenya saudara. Ada cluenya. Yaitu di ayatnya yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu bilang begini. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Nah di situ ada jenis penyakitnya. Jenis penyakitnya apa aja? Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Terus saya mikir kalau saya jadi orang lumpuh ini. Kan saya harus pakai taktik dong, bener gak? Ini saya mau sembuh nih, ya kan? Ternyata cara sembuhnya tunggu malaikat Tuhan datang tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba berarti tidak terschedule, gak ada jadwalnya, ya kan? Pokoknya dia datang tiba-tiba, dia udak-udak itu air. Yang masuk pertama, yang sembuh. Saya cek kan, ada orang buta. Orang buta kelemahannya apa? Gak bisa lihat apa? Gak bisa lihat kalau malaikatnya turun. Udah menang belum satu langkah? Udah menang satu langkah ya kan. Tinggal cek dong serambi mana yang didudukin orang buta. Oh ini orang buta sini nih serambinya. Oke gue udah menang satu langkah. Abis itu orang apa? Orang timpang. Orang timpang tuh orang apa? Pincang. Pincang bisa ngelihat gak? Bisa. Terus apalagi kelebihannya? Dia gak selumpuh saya. Bener gak? Kan saya lumpuh nih ceritanya nih. Tapi nggak dibilang nggak bisa bergerak, bisa. Karena dibilang apa? Cuman kalah cepat, ya kan? Oh, berarti kalau saya mau ngalahin orang timpang gimana caranya? Baru di situ ada lagi orang lumpuh, senasib.
Ini mah sama lah, ya kan. Kalau gue lawan lu mah kita kekuatannya sama. Berarti kira-kira si orang lumpuh 38 tahun ini, saingan terberatnya orang apa saudara? Orang timpang. Saya lagi mikir, ini kok orang gak mikir sampai sana ya? Dia cuma mikirnya gak ada orang yang bantu. Lah sekarang siapa yang mau bantu dia? Orang buta. Orang buta juga gak tahu kapan malaikat Tuhannya datang. Tapi orang buta, apa yang dia lakukan supaya dia bisa sembuh? Oh kalau dia dengar nih, ya kan, airnya itu goyang, kan orang ceprak-ceprak gitu kali. Mungkin dia langsung lompat. Terus saya mikir-mikir tadi lagi nyiapin ini, saya ketawa-ketawa, istri saya tanya kenapa ketawa. Saya cuma lagi ngebayangin aja nih si orang ini, orang yang 38 tahun ini. Tahu gak kenapa dia gak pernah nyemplung saudara? Kan tadi dia nyalain orang lain, dia fokus sama yang gak ada. Dia gak pernah nyemplung, dia gak pernah mau nyemplung. Kenapa dia gak pernah nyemplung? Dia gak yakin kalau nanti dia yang pertamanya masuk kolam. Karena kalau bukan dia yang pertama masuk kolam, dia sembuh gak? Enggak, terus dia lumpuh. Orang lumpuh masuk kolam, apa akibatnya saudara? Nangkep gak sampai sini nih? Nangkep gak? Ini Tuhan bicara sama saya lewat perikop ini. Sehingga waktu Tuhan datang kepada dia, tahu gak Tuhan bilangnya apa? Get up katanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan mau bilang, sadar dong lo. Sadar, lu sadar. Sadar apa? Sadar. Gak perlu orang lain harus ada bantu lo. Sadar sama apa yang lu punya. Sadar dong. Gitu. Dia gak mau nyemplung juga kok. Dia udah tahu. Dia udah tahu nih, kalau air kolam itu digoncangin, kalau saya jadi dia 38 tahun masa lu gak belajar sih, gila lu 38 tahun. Ya minimal saudara harus posisinya ada di mana? Di pinggir kolam dong, benar gak? Di pinggir kolam. Masalahnya kalaupun ada orang yang mau bantuin dia mau gak? Belum tentu juga dia mau, kenapa? Kalau sembuh, kalau kagak, lah kan harus ada yang bantuin lagi di dalam kolam. Kalau enggak apa? Tenggelam. Jadi banyak orang saudara, banyak orang tahu caranya sembuh, tahu. Tapi persoalannya mau juga. Tapi persoalannya dia melangkah enggak untuk kepada apa yang dia tahu dan dia mau? Enggak semua. Makanya Yesus bilang sama dia, sadar, bangunlah. Itu yang kamu mau kan, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada orang, tahu enggak bagaimana langsing? Tahu, banyak yang tahu. Video-video tutorial bagaimana menurunkan berat badan juga banyak. Udah tahu. Tahu rumusnya sukses, tahu. Tahu bagaimana dipromosi, tahu. Kita nih banyak tahu. Kemauannya juga masih ada sih. Banyak mau, banyak tahu. Yang kurang cuma satu saudara, apa? Action yang apa? Yang nyemplung. Sadar bahwa kalau saudara mau mendapatkan apa yang saudara mau dan saudara tahu, saudara cuma kurang satu, harus nyemplung. Nyemplung itu apa sih? Bahasa semuanya, apa tuh maksudnya? Sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh, nggak ada putar balik lagi. Di awal tahun 2022 ini, Tuhan bicara sama saya, jangan bergantung sama orang lain. Bukan salah orang lain, sekarang tinggal kamunya. Tuhan udah kasih berkat depan mata, tapi kalau kamu gak mau nyemplung juga. Makanya kita kalau jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang nyemplung saudara. Yang sungguh-sungguh gak setengah-setengah Kristennya. Amin saudara. Kalau engkau jadi suami yang nyemplung, udah sungguh-sungguh jadi seorang suami. Jadi istri sungguh-sungguh jadi seorang istri saudara. Kalau engkau ingin sukses, gak ada orang sukses yang gak nyemplung saudara. Kalau dia udah berkarir, dia sungguh-sungguh di karir itu. Nggak ada setengah-setengah. Ntar coba aja. Kalau nggak suka gue resign. Nah itu nggak nyemplung saudara. Ternyata kemarin saya baca survei. 30% karyawan itu resign di 3 bulan pertama dia bekerja. Makanya ada masa probation. Jadi menurut survei, orang bekerja di 3 bulan pertama itu 30% memutuskan keluar. 70%-nya betah. Enggak juga. Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Kalau makin bagus oke. Lihat tahun depan deh. Tahun depan gue naik gaji. Oh enggak naik gaji. Enggak gue. Banyak orang saudara dalam hidup ini enggak sadar. Enggak sadar untuk apa? Nyemplung udah. Kalau bahasa kerennya mah all out. Sungguh-sungguh. Mari sungguh-sungguh jadi suami. Amin saudara.
Mari sungguh-sungguh jadi istri, sungguh-sungguh jadi apa yang saudara mau. Jangan salahin orang lain. Enggak ada yang bantu sih, enggak ada yang ini sih, enggak ada ini. Enggak akan ada saudara. Karena persoalannya yang jadi persoalan utama si lumpuh ini adalah dia aja enggak membantu dirinya sendiri. Makanya Yesus hadir di dia, lalu Yesus bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan mau bilang sadar, wake up, sadar, ayo kita all out. Kalau bahasanya orang-orang jualan, ayo kita gaspol. Gaspol, saya pernah bilang sama tim sales ya di tempat saya. Apa yang kamu udah lakukan? Saya udah lakukan ini Pak, ini. Pokoknya saya udah coba semua Pak, tapi saya gagal. Saya bilang no, kamu belum lakukan semuanya. Udah Pak, saya udah begini. Enggak, saya mau tanya sama kamu. Di depan rumah customer kamu udah berlutut belum? Lalu berkata, Pak, saya nggak akan pergi sebelum Bapak beli produk saya. Seperti seorang murid Shaolin yang ingin berguru kepada gurunya. Saya tanya, udah belum kamu begitu? Ya itu sih gila sih Pak. Nah, berarti belum nyemplung. Kita seringkali belum melakukan semua tapi sudah udahlah. Walaupun tim saya bilang, enggak lah kita mah enggak segila Pak Jun. Loh, kan saya udah bilang sama mereka juga. Orang gila sama orang waras bedanya cuma apa? Mayoritas sama minoritas, kan itu doang. Benar ya saudara? Orang gila sama orang waras itu cuma bedanya mayoritas sama minoritas. Nih saya jelasin. Contoh. Tadi Pak Rusdi worship leader nih. Ya, dia worship leader. Bagus. Ya kan? Kenapa? Karena audiensnya saudara orang dewasa. Kalau dia jadi worship leader di sekolah minggu, audiensnya anak-anak gimana saudara? Siapa yang minoritas? Pak Rusdi. Karena dia orang tua sendirian, mayoritasnya anak-anak. Udah gitu ajak anak-anak, ayo ku sembah kau, paling anak-anak. Omnya gila katanya. Dia gila, seolah-olah dianggap gila karena Pak Rusdi minoritas. Tapi kebayang gak saudara? Kalau di sini yang pimpin worship leader anak kecil. Misalnya anaknya Kriston yang pimpin worship leader sini. Tapi jemaatnya dewasa semua kan. Ini Pak Jun gak salah ya, Pak Jun gak gila ya, kok worship leadernya anak-anak, kita kan dewasa. Saya mau tanya sama saudara, orang sukses minoritas apa mayoritas? Orang sukses banyak apa dikit? Lebih banyak orang apa? Orang gagal, orang biasa aja. Loh kan katanya segitiga kan, makin ke atas stratanya orangnya jumlahnya makin sedikit. Jadi yang mayoritas itu orang yang biasa-biasa saudara. Orang yang luar biasa itu minoritas. Sekarang saya mau tanya sama saudara, saudara mau jadi minoritas apa mayoritas? Makanya orang gila minoritas, benar gak? Ya kan, coba aja saudara lihat orang gila aja jalan sendiri-sendiri. Gak ada parade, gak ada konvoy. Pernah lihat konvoy orang gila? Gak ada. Kita aja kalau mau melakukan satu, malas gak ada temennya. Coba tanya orang gila gak perlu teman untuk jadi gila. Dia inisiatif gila sendiri. Loh kita aja kalau mau goes nih, goes yuk. Malas gak ada temen kan gitu kan. Olahraga, malas gak ada temennya. Coba orang gila, gak ada, cuek aja gak ada temen gue jalan ya kan. Gila itu minoritas. Nah kadang-kadang orang normal jadi gila, orang gila jadi normal saudara. Kita ini menurut saya harus sadar dari awal tahun, saudara apa sih yang saudara mau? Kalau itu yang saudara mau, perjuangkan habis-habisan. Sungguh-sungguh nyemplung. Saya harap awal tahun ini kita sadar. Amin saudara. Bilang kanan kirinya sadar. Enggak lah gini. Enggak nanti gue begini, nanti alas. Aduh saya mau bilang sama saudara, dalam hidup cuma 2 kata Ya kan saya suka ajarin, inget ya, cuman 2 E. Yang pertama execute, saudara mengeksekusi apa yang saudara mau, atau saudara yang kedua, saudara excuse. Apa tuh excuse? Cari alasan. Saya mau katakan sama saudara, kalau orang mau sukses, dia punya alasan gak? Punya. Mau gagal punya alasan gak? Punya. Pokoknya tiap apa yang saudara mau pasti ada alasannya. Tapi gak ada banyak orang yang execute apa yang dia mau. Mengeksekusi apa yang dia mau. Pak, apa yang Bapak mau, biar keluarga bahagia, biar untuk jadi suami yang lebih baik, udahlah.
all out lah menjadi seorang suami. Ibu-ibu menjadi seorang istri, all out lah. Jangan sampai hidup kita kayak orang lumpuh 38 tahun. 38 tahun hidupnya stagnan. Begitu-begitu aja. Saya mau tutup dengan kisah ini. Kemarin saya baru teleponan sama kawan. Sebelum teleponan sama kawan lama ini, saya ketemu bulan lalunya sama dia. Kita dulu sama-sama di sebuah kantor bekerja. Jadi udah kenal dari 2007, saudara. Udah kenal dari 2007. Saya juga share sama istri saya waktu saya ketemu, terus kemarin teleponan. Dan dia bilang begini sama saya, wah gila ya, lu bisa begitu ya Jun ya. Wah lu punya pengalaman begini ya. Kok bisa sih ya? Saya share doang sama dia. Lu juga bisa. Kalau lu mau. Abis lu mau lu apa? Lu bertindak. Tapi serem juga ya. Kalau gagal gimana? Kan ini semua pertanyaan orang, bener gak? Kalau gagal gimana? Kalau ini gimana? Kalau begini gimana? Ya saya bilang apapun yang kita lakuin kan resikonya cuma 2. Kalau nggak gagal, sukses itu aja kan. Kalau nggak gagal, sukses. Saya bilang gini bro, ini kayak Petrus keluar dari perahu jalan di atas air. Yesus bilang apa? Sini datang. Lalu Petrus jalan di atas air. Untuk ngapain Petrus jalan di atas air? Ketemu Yesus. Kan Yesus yang panggil. Di sini dia jalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Habis Petrus tenggelam, Tuhan tolong Petrus. Tapi kalau Tuhan tidak tolong Petrus, nih saya kasih ilustrasi. Kalau Tuhan tidak tolong Petrus, Petrus tetap tenggelam, Petrus apa jadinya? Mati. Kalau Petrus mati ketemu siapa? Ketemu Yesus lagi. Saya mau bilang sama saudara ya, yuk kita sadar, hidup dalam Tuhan tuh paling enak saudara. Karena waktu saudara mau untuk nyemplung, untuk meraih apa yang saudara inginkan dalam hidup ini, Tuhanlah yang menyertai saudara. Bukan sukses gagal itu apakah nanti kita bisa dapat apa enggak. Sukses itu adalah waktu saudara berjalan bersama Tuhan. Biar kiranya dari awal tahun ini saudara ingat, saudara sadar bahwa Tuhanlah yang juga sudah menunggu saudara di 31 Desember 2022. Sehingga sepanjang tahun ini suka duka saudara lewati bersama Tuhan. Waktu awal tahun baru sampai sekarang selalu kalau pagi ada lagu lama yang terngiang-ngiang di dalam hati saya, terus saya suka nyanyiin lagu lama, lagu cepat gini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan, apa lagi? Dan cobaan menerpa, tiada ku ragu lagi untuk mengikutimu Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Di dalam hati saya ada yang ngomongin, jangan ragu lagi. Amin saudara. Tahun 2022 ini jangan ragu lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan terima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. Yang mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk kami sadar akan apa yang kami tahu, akan apa yang kami mau dan kami melakukannya dengan all out Tuhan. Dengan sungguh-sungguh karena kami percaya Tuhan yang sudah menyediakan buat kami. Dan kami mau mengucap syukur dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan saudara dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya. Aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang kekal. Yang berikan kami pengampunan, penebusan
atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Hamba menyerahkan jemaat-Mu Tuhan. Sejak awal tahun ini Tuhan Yesus. Mereka yang hadir secara offline maupun yang menyaksikan secara online ataupun yang belum bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba menyerahkan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu Bapa. Akan apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, baik kami yang berkarir sebagai karyawan ataupun kami yang berbisnis. Atau anak-anak kami Tuhan Yesus yang masih di dalam sekolah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang sadar untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak menyalahkan siapapun. Tapi kami sadar bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa Tuhan ingin kami meraih yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga kami Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang tahun 2022 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh, buat kami yang seorang suami, kami sungguh-sungguh menjadi seorang suami. Jemaat-Mu, kami yang menjadi seorang istri Tuhan, mereka sungguh-sungguh menjadi seorang istri. Kami yang adalah orang tua, kami sungguh-sungguh menjadi orang tua Tuhan. Kami yang anak-anak muda, kami bisa sungguh-sungguh di dalam masa muda kami. Kami yang berkarir, kami bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang dipercayakan oleh perusahaan kami. Kami yang berbisnis juga kami sungguh-sungguh di dalam bisnis kami. Sehingga sepanjang 2022 ini Tuhan, kami sadar untuk kami bisa sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik buat kami di 2022 ini Bapa. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Engkau yang tuntun kami berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Kami serahkan juga Tuhan GB Live ke dalam tangan-Mu Tuhan di 2022 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan buat setiap kami. Engkau yang mengadakan mujizat buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap ibadah-ibadah kami Bapa. Engkau yang memberkati seluruh anggota keluarga GB Live ini Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang sehat, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang 2022 ini makin mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang 2021 Tuhan. Dan kami bersyukur 2022 Engkau Immanuel, Engkau menyertai setiap kami. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin.